Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali sesuatu yang penting banget buat karisma, tapi sering kelewat. Kondisi batin kita. Kita bakal bedah bab 5 dari bukunya Olivia Fox-Cabane, The Charisma Myth. Fokusnya yaitu gimana caranya nyiptain kondisi mental yang karismatik. Sumber kita jelas, buku itu sendiri, jadi misi kita sekarang pengen paham gitu, gimana sih pikiran, perasaan di dalam kita itu bisa langsung ngaruh ke gimana orang lihat kita, ke karisma kita. Nanti kita bakal temuin cara-cara praktis dari buku ini yang bisa langsung Anda pakai. Ingat kan, ada 3 pilar karisma, presence, power, sama warmth. Nah, apa yang ada di kepala kita itu katanya bakal kelihatan di bahasa tubuh. Jadi yuk kita lihat gimana ngatur pikiran biar karismanya keluar. Kita mulai dari yang paling sering kedengaran mungkin ya, tapi kekuatannya itu loh. Visualisasi. Katanya pegolf Jack Nicklaus selalu pakai ini. Tapi kenapa sih ini bisa ampuh banget kan kayak cuma bayangin doang? Beneran. Terus jangan lupa juga soal neuroplastisitas. Otak kita kan lentur banget ya, bisa berubah tergantung apa yang kita fokusin. Mirip efek placebo gitu dong ya? Nah, iya, mirip itu. Otak kita tuh agak susah bedain mana imajinasi yang hidup, mana kenyataan. Jadi intinya, visualisasi itu bukan sekedar angan-angan kosong. Wah, berarti kita bisa sengaja nyetel perasaan kita dong sebelum momen penting gitu. Misalnya sebelum presentasi. Tepat. Anda bisa secara sadar gitu ya, ciptain rasa pede, rasa tenang, atau semangat sebelum masuk ruangan. Kayak pemanasan mental lah. Jadi yang penting bukan cuma tahu visualisasi itu bekerja, tapi kenapa. Kita itu secara harfiah ngelatih jalur saraf karismatik di otak cuma dengan ngebayangin. Ini langsung kena ke pilar power sama presence. Oke, menarik banget. Terus gimana cara praktisnya biar efektif? Di buku ada latihan kan ya, di halaman 69-70. Gini caranya, coba deh, pejamkan mata sebentar. Ingat lagi satu momen kemenangan Anda. Apa aja, mungkin pas berhasil capai target, atau pas dapat pujian tulus. Coba hidupkan lagi momen itu. Dengerin suaranya, ada tepuk tangan, ada kata-kata pujian. Terus, lihat lagi, ada senyum orang, ruangannya gimana. Dan yang paling penting, rasain di badan. Ada getaran semangat, rasa bangga. Iya, semakin detail panca inderanya, visual, auditori, kinestetik, itu semakin kuat efeknya. Cabanya malah saranin nambahin jangkar dari luar. Misalnya, putar lagu tema film kayak Rocky gitu, yang bikin semangat, atau lakuin gerakan fisik simple, kayak ngepalin tangan pas bayangin puncak momennya. Biar apa? Biar perasaan positif itu kekunci di badan, jadi gampang diakses lagi nanti. Oke, jadi itu visualisasi ya. Udah ngelihat sukses, terus ada cara lain nih yang katanya juga kuat banget buat ngubah rasa di dalam diri, terutama buat pilar warmth atau kehangatan. Apa tuh? Rasa syukur. Rasa syukur, kayak klise nggak sih? Mungkin kedengeran gitu ya, tapi coba deh pikirin lawannya. Perasaan kurang terus, iri, ngeluh melulu, putus asa. Nah, itu semua racun buat karisma. Rasa syukur itu penawarnya. Pas kita sengaja fokus ke apa yang udah baik di hidup kita, sekecil apapun itu, kita kayak ditarik balik ke momen sekarang. Ini bikin sistem saraf lebih tenang, otomatis numbuhin rasa cukup, rasa damai. Dan rasa cukup itu kan bikin kita kelihatan lebih pede dan hangat ya. Nah, gimana ngelatihnya biar nggak cuma di mulut aja? Di buku ada teknik nulis yang menarik. Coba tulis cerita singkat tentang hidup Anda, tapi dari sudut pandang orang ketiga. Kayak Anda ngeliatin dari luar gitu. Fokusnya cuma ke hal positif, pencapaian, keberuntungan yang pernah dialami. Ada contohnya kan si Mary di buku. Kenapa nulis? Soalnya pas nulis itu, jadi lebih kerasa nyata di otak dibanding cuma dipikirin aja. Terus ada lagi teknik yang lebih intens nih. Di halaman 77-78. Katanya suruh bayangin pemakaman kita sendiri. Agak serem nggak sih itu? Haha, ya kedengarannya mungkin agak suram ya, tapi tujuannya justru kebalikannya loh. Ini tuh kayak jalan pintas buat ngerasain syukur yang dalam banget atas hidup ini, atas waktu yang masih kita punya. Tentunya lakuin di tempat yang nyaman ya, soalnya bisa emosional banget. Bayangin orang-orang tersayang datang, apa yang mereka bilang, apa penyesalan kita, batu nisan kita. Ini maksa kita lihat gambaran besar dan hargain apa yang penting sekarang.
Oh gitu. Jadi intinya rasa syukur tuh bukan cuma biar kita merasa lebih baik di kepala aja ya, tapi beneran ngubah fisiologis sama bahasa tubuh kita jadi lebih positif, lebih tenang, lebih terbuka. Fondasi buat warmth. Betul. Nah, rasa syukur tadi kan fokusnya lebih ke dalam diri ya. Sekarang, gimana caranya kita mancarin kehangatan itu keluar ke orang lain? Disinilah peran niat baik atau goodwill. Ah, goodwill. Pernah kan ya ketemu orang terus langsung ngerasa, wah orang ini tulus nih, nggak ngejudge dan kayaknya beneran berharap yang baik buat kita. Itu dia, goodwill. Calbane bilang itu keinginan tulus biar orang lain baik-baik aja. Perasaan ini bikin connect instan. Contoh klasiknya ya Bill Clinton itu, yang katanya bisa bikin tiap orang ngerasa jadi satu-satunya yang diperhatiin. Manfaatnya ada dua nih. Pertama, buat diri sendiri. Pas fokus kita geser dari gimana ya penilaian orang ke gue, jadi semoga orang ini baik-baik aja deh. Itu tekanan buat tampil sempurna langsung berkurang jauh. Kedua, secara fisiologis. Niat baik itu micu hormon oksitosin, hormon bonding yang bikin kita dan orang lain merasa lebih nyambung, lebih nyaman. Ini langsung ngebangun pilar warmth. Gimana cara ngelatihnya? Apalagi kalau kita nggak secara alami ngerasa anget ke semua orang gitu. Visualisasi lagi. Ada ide unik tuh dari Dr. Privahini Bredo di buku, coba bayangin orang di depan Anda itu punya sayap malaikat tersembunyi. Haha, sayap malaikat. Iya, mungkin kedengeran konyol, tapi katanya bisa langsung ngubah persepsi kita, jadi lebih lembut sikapnya. Atau pakai afirmasi dalam hati aja pas ngobrol, aku harap kamu bahagia. Atau tanya ke diri sendiri, pilihan mana nih yang bawa paling banyak kebaikan sekarang? Itu kalau situasinya netral ya. Gimana kalau kita hadapin orang yang nyebelin gitu atau bikin kita kesel? Nah, ini dia tantangannya. Di sini kita perlu lebih dalam lagi. Dari sekedar niat baik, jadi empati dan welas asih atau compassion. Ada latihan tuh di halaman 82 sama 83. Coba bayangin kesulitan yang mungkin pernah dialami orang ini dulu. Coba rasain apa yang mungkin dia rasain di balik sikap nyebelinnya itu. Atau pakai dinamit welas asih. Bayangin aja kalau hari ini hari terakhir hidupnya. Wah, itu biasanya langsung bikin marah reda dan kita bisa respon lebih karismatik. Penting juga nih yang dibilang eksekutif kayak Tom Shiro dari Deloitte sama Angel Martinez dari Deckers di buku. Mereka bilang niat baik sama welas asih ini bukan cuma konsep baik hati doang, Oh iya, bener. tapi ini tuh skill bisnis strategis. Dalam konteks karisma, ini yang nyimbangin power kita biar nggak kelihatan sombong atau dingin. Persis. Dan keseimbangan itu juga perlu ke dalam diri. Kita sering lupa atau malah ngerasa nggak pantas ngasih kehangatan buat diri sendiri. Ini langkah ketiga nih menuju warmth yang autentik. Welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Iya ya, kita sering jadi kritikus paling jahat buat diri sendiri. Contohnya si Helen di buku itu kan, pintar tapi kurang disukai karena terlalu keras ke diri sendiri, kelihatannya jadi dingin ke orang lain. Di seri penting bedain ya, self-confidence itu pede sama kemampuan. Self-esteem itu nilai diri, tapi sering goyah karena banding-bandingin sama orang. Nah, self-compassion itu sikap hangat dan dukung diri sendiri, apalagi pas kita gagal atau ngerasa kurang. Manfaat self-compassion ini udah banyak banget risetnya. Ngurangin cemas, depresi, kritik diri, ningkatin hubungan, kepuasan hidup, ketahanan mental, bahkan fungsi imun loh. Dan yang paling penting, kata Christopher Germer, ini tuh skill yang bisa dilatih, bukan sifat bawaan. Mulainya bisa dari hal simpel kok. Ada latihan di halaman 87. Coba sadari dulu cara-cara kecil Anda udah peduli sama diri sendiri, mungkin pas minum teh hangat kalau capek, atau dengerin lagu favorit. Terus gimana ngelawan suara kritik internal yang kan keras banget itu? Buku ini nyaranin latihan meta atau cinta kasih yang sering dikaitin sama Dalai Lama. Awalnya mungkin aneh gitu ya rasanya. Sangat mungkin emang, tapi cobaannya yakinin kalau rutin dilatih, manfaatnya luar biasa. Visualisasinya tuh di halaman 88-89 kurang lebih gini. Ingat dulu perbuatan baik yang pernah Anda lakuin. Terus bayangin sosok penuh kasih. Bisa orang nyata, idola, guru, atau bahkan hewan peliharaan. Mancarin kehangatan murni ke Anda. Rasain penerimaan dan pengampunan tanpa syarat dari sosok itu. Buat diri Anda ya, apa adanya saat ini, dengan semua kelebihan dan kekurangan. Wah, kayaknya lega banget ya. Katanya banyak yang ngelaporin rasa lega fisik gitu, kayak beban di dada keangkat. Ya, betul. Dan efeknya bisa tahan seharian, bikin kita lebih hadir, lebih nyambung.
Ide bikin buku lovable, nyatet pujian atau apresiasi yang pernah diterima, juga bisa jadi pengingat pas lagi down. Intinya, kehangatan sejati keluar itu dimulai dari kehangatan ke dalam. Tanpa self-compassion, karisma kita bisa kerasa kosong atau gampang goyah. Selama ini kan kita ngomongin gimana pikiran ngaruh ke tubuh ya. Tapi cabane nekenin, ini jalan dua arah loh. Tubuh kita juga punya kekuatan buat ngasih tahu pikiran dan perasaan kita. Nah, ini dia. Ini praktis banget. Coba aja deh eksperimen simple dari halaman 91 dan 92 ini. Coba tiru postur orang depresi, bahu turun, kepala nunduk, tatapan kosong. Tahan bentar, terus coba paksain diri ngerasa seneng atau semangat. Susah kan? Iya sih, susah banget. Sekarang coba kebalikannya. Berdiri tegak, senyum lebar, mungkin lompat-lompat kecil, angkat tangan ke atas. Terus coba rasain sedih yang mendalam. Sama susahnya. Wah, iya juga ya. Jadi postur ngaruh banget ke mood. Banget. Ini bisa kita manfaatin secara sadar. Misalnya butuh suntikan confidence sebelum presentasi. Coba deh pakai postur jenderal militer yang digambarin Caben. Tegak, dada agak busung, bahu tarik ke belakang, tangan di belakang punggung. Rasain bedanya di dalam. Atau butuh energi, sama kehangatan. Coba berdiri, regangin tangan tinggi-tinggi ke atas sambil senyum lebar, kayak nyambut matahari pagi. Ingat cerita momen Miss Piggy di buku? Cuma gara-gara niru postur bintang film, rasa minder langsung jadi pede. Jadi kuncinya jangan cuma mikir positif, tapi lakuin sesuatu secara fisik buat ngubah kondisi internal. Gerakan dan postur bisa jadi jalan pintas buat dapetin presence sama power. Tepat sekali. Nah, semua teknik ini, dari visualisasi sampai ubah postur, itu kan butuh energi mental ya. Dan kayak otot, willpower atau tekad kita itu terbatas, bisa capek. Canek ngaitinnya sama kadar glukosa darah. Ini bawa kita ke poin terakhir, pentingnya pemanasan mental. Maksudnya, kita perlu ngelola kondisi mental kita secara proaktif gitu. Jangan nunggu udah drop baru diisi. Persis. Apalagi sebelum momen-momen penting. Kita perlu sadar apa aja yang kita masukin ke pikiran kita. Musik yang didengar di jalan, berita yang dibaca, bahkan obrolan sebelum rapat, itu semua ngaruh ke kondisi internal. Oke, terus langkah praktisnya gimana dong? Pertama, sadari pengaruh dari luar itu. Mungkin perlu bikin playlist musik yang beda-beda buat tujuan beda. Satu buat bangkitin power, musik yang energik gitu. Satu buat warmth, musik yang nenangin atau bikin adem. Satu lagi buat presence, mungkin musik instrumental yang bikin fokus. Kedua, lakuin semacam ritual pemanasan internal sebelum acara penting. Di buku ada daftar periksa praktisnya kan, di halaman 96, lihat lagi jadwal, hindari tugas berat atau ketemu orang sulit tepat sebelumnya kalau bisa, dengerin playlist yang pas, lakuin visualisasi singkat, atau latihan syukur meta beberapa menit. Anggap aja kayak peregangan sebelum olahraga ya, tapi ini buat otot mental dan emosi kita. Jadi karisma tuh bukan cuma soal apa yang kita lakuin pas interaksi, tapi juga gimana kita nyiapin kondisi batin kita sebelumnya. Bener banget. Ini soal manajemen energi internal yang disengaja. Oke, kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 5 ini, intinya jelas banget ya, kunci buat mancarin karisma keluar, presence, power, warmth, itu dimulainya dari kerjaan di dalam diri. Nyiptain kondisi mental yang pas, itu fondasinya. Dan yang paling penting nih, ini semua bukan bakat loh, tapi keterampilan praktis. Visualisasi, rasa syukur, niat baik, welas asih ke diri sendiri, pakai tubuh buat ngaruhin pikiran, pemanasan mental, semuanya bisa dilatih. Makin sering dilatih, ya makin alami, makin otomatis. Ini kan pas banget sama tujuan kita, pengen dapat pemahaman mendalam yang bisa langsung diterapin. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda doa pulang. Kalau kita ingat betapa eratnya hubungan pikiran dan tubuh, terus gimana kondisi internal ini bisa nular? Gimana kalau kita mulai lihat tiap interaksi, mau itu rapat penting atau cuma ngobrol santai, bukan cuma sebagai tukaran kata, tapi sebagai tukaran keadaan batin. Kira-kira kesadaran kayak gini bisa ngubah cara Anda nyiapin diri dan hadir di tiap momen nggak ya? Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.